Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ya'lamu syirra wan najwa wa yakshifu dhurra wal balwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amara ibaduhu bittaqwa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi rasama ila ma'alima tariqil huda. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita ucapkan sebagai rukun khutbah Jumat. Allah memerintahkan kita hamba untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan olehnya, terutama nikmat Islam dan iman, yang tidak diberikan oleh Allah kecuali yang telah diberi hidayah olehnya. Alhamdulillah, hari ini kita diberi nikmat tambahan sehat walafiat. Kita doakan saudara kita yang sedang sakit, muslimin muslimat, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan peraturan hidup. Tidak akan pernah mencapai kebaikan kecuali dengan lemah. Tidak ada kekasaran di dalam Islam, dan itu dilarang. Bahkan Allah banyak ayat Quran yang menjelaskan demikian. Bahkan Allah memuji nabinya yang merupakan ciptaannya sendiri karena berbuat lemah lembut. Allah mengucapkan wa innaka la ala khuluqin adzim. Sungguh dalam dirimu Rasulullah terdapat sesuatu akhlak yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu di dalam Al-Quran, perbuatan lemah lembut ini adalah hikmah dari Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan surga dan neraka. Allah sudah menentukan siapa yang boleh masuk ke dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan ada orang manusia masuk ke dalam surga kecuali bertingkah laku lemah terhadap siapapun, tegas terhadap orang kafir. Itu betul, tegas, bukan kasar. Tetap kekasaran dilarang oleh Allah Subhanahu. Ini suatu hikmah yang saat ini kita melihat sendiri. Hampir di setiap tempat justru kekasaran yang sangat ditonjolkan. Kami kutip di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Maka berkat rahmat Allah. Jadi bukan karena kita, bukan. Berkat rahmat Allah. Jadi kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin Rasulullah engkau berlaku lemah lembut. Sehingga kamu bersikap keras dan berhati kasar. Dua hal, keras dan kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah dan mohonkan ampun. Itu cara yang kedua untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan mereka, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa. Jadi Anda bisa berletah lembut kalau kita sudah mulai banyak kasar di kantor, bersama teman, tingkah laku kita, cara bicara kita sering menyakiti temannya, sungguh sering marah. Kita sedang jalan menuju neraka jahanam, kata Rasulullah SAW. Sungguh orang yang sedang marah itu
menuju neraka jahanam. Bagaimana Allah memberitahu Nabi Musa itu kasar, pernah ditegur orang, dipukul mati. Kemudian Allah memberikan rahmat kepada dia, diberikan rasa lemah lembut untuk dia mulai menjadi Rasul ketika umurnya 40 tahun. Saat Nabi Musa sedang berdakwah, sudah beda saat dia masih muda. Karena tidak mungkin Allah mengangkat seorang menjadi walinya, menjadi nabinya dan rasulnya, kecuali mereka diberi lemah lembut. Sebab Allah telah memberi contoh kepada kita ketika memerintahkan rasulnya 2. Untuk apa? Berdakwah kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Tidak ada manusia yang lebih jahat dari Fir'aun. Karena dia ngaku Tuhan dan hobinya bunuh manusia. Tongkatnya pedang paling tajam sehingga semua manusia takut kepadanya. Termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun takut kepada Fir'aun. Tetapi bagaimana Allah memberitahu, idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah perintahkan ya Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kalian berdua kepada siapa? Kepada Fir'aun. Innahu tagha, sungguh dia sudah kelewat batas. Udah ngawur, udah kasar, ngaku Tuhan, hobinya bunuh. Tetapi apa perintah Allah untuk kepada Nabi Musa dan Harun? Di dalam Al-Quran ayat 43, idhab anta wa ahuka bi ayati wa la taniya fi dzikri idhab ila fir'auna innahu tagha wa qulu qawlan layyinan. Apabila kalian berbicara dengan Fir'aun, ucapkanlah dengan lemah lembut, layyinan. Beberapa ayat Quran yang sering diulang-ulang adalah kalimat layyinan. Bahkan termasuk ayat surat An-Nisa ayat 19, bagaimana Anda berhubungi dengan istri, maka perbuatlah istrimu dengan cara yang lemah lembut, layyinan, diulang. Ini Fir'aun yang paling kasarnya manusia di muka bumi. Kita tidak boleh kasar. Apa kalimat selanjutnya? Siapa tahu dia sadar dan dia dapat menerima dakwah. Apakah Allah tidak tahu bahwa Nabi Musa, Nabi Fir'aun itu bisa berubah atau tidak? Allah tahu, Maha tahu. Tetapi ini menunjukkan buat kita pelajaran yang mulia. Tidak akan sukses seseorang itu yang menggunakan dengan kekerasan. Kita lihat contohnya Nabi besar Muhammad SAW. Setiap hari, setiap saat dilemparin kotoran, sehingga sampai anaknya Sayyidah Fatimah menangis setiap hari. Hingga satu saat ternyata ayahnya pulang dalam keadaan tidak kotor. Anaknya nanyain, kenapa tidak kotor ya Rasulullah? Sungguh yang biasa melempari aku sakit, aku akan menjenguk dia, hei anakku Fatimah. Ya Rasulullah, apakah ini caramu? Sungguh aku diutus oleh Allah untuk membagi rahmat, bukan untuk mencaci seseorang. Didatangi orang yang mencelakakan itu dengan lemah lembut betul. Kemudian dimuliakan orang itu, justru mereka takut membawa pedang. Bunuhlah aku. Aku diutus bukan untuk membunuh, tetapi aku membagi rahmat. Maukah kalian masuk Islam? Yang sakit yang biasa mencelakakan Rasulullah, lihat ayatnya. Apa kata ayatnya? Pilihlah, itu merupakan pilihan padamu. Maka dia mengucapkan asyhadat. Setelah itu Rasulullah mengangkat tangannya mendoakan dia. Setelah selesai didoakan, Rasulullah pun keluar. Beberapa langkah dari rumah itu dipanggil oleh sang ayah, memberitahu bahwa anaknya yang sakit tadi telah meninggal dunia. Bayangkan orang yang mencaci, yang mengotori setiap saat, bagaimana Rasulullah memberi contoh. Demikian juga kepada Fir'aun. Alangkah
sedihnya kalau kita umat Islam boro-boro saling caci lah, inilah tempatnya mimbar. Kenapa tidak ruhama bainahum, saling kasih sayang? Tidak pernah satu kemuliaan di kantor seorang pimpinan yang selalu marah akan membuat manajemennya menjadi baik. Tidak mungkin hasil akan menjadi mulia. Oleh karena itu para hadirin, melalui mimbar ini saya menghimbau terutama kepada diri saya, para hadirin, mari kita rubah akhlak yang merupakan utama daripada segala ibadah. Tidak ada ibadah itu kecuali harus diawali dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan seorang itu kecuali dilihat imannya. Bagaimana ukuran iman? Apakah dia seorang juru dakwah? Apakah dia seorang apapun? Tidak dilihat ibadahnya, tapi yang dilihat yang menjadi kunci dari iman. Tidaklah beriman seseorang sebelum mencintai orang lain lebih baik daripada diri. Bagaimana ukuran seorang yang menjadikan iman? Islam tidak menggunakan dengan ibadahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, apa yang dikatakan oleh Allah? Maukah kalian aku beritahu orang yang paling rugi di muka bumi? Yaitu mereka yang telah beramal baik, kata Allah, tetapi amalnya sia-sia. Dia merasa bahwa amalnya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, perlu nasihat mana lagi kalau kita sudah melihat Al-Quran dan hadis Rasul? Mari kita merubah, terutama perlakukan ini khusus kepada istri dan anak-anak kita di rumah. Kita melihat bagaimana keadaan rumah tangga kita, maka akan menjadi cermin. Setiap rumah tangga Islam yang menjadi baik, maka masyarakatnya menjadi baik. Oleh karena itu mari kita lakukan hidup kita dengan cara berlaku lemah lembut. Tidak ada seorang ayah, seorang ibu yang bisa menasihati anaknya dengan cara kasar berhasil. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi peringatan di dalam hadisnya, apabila kamu memberitahu kepada anakmu yang dia merusakkan barangmu, kemudian kerusakan barang itu ditutupi olehnya, maka jangan pernah kamu tegur dia, tapi perlakukanlah dengan baik. Sesungguhnya dia menutupi kesalahannya itu karena dia merasa malu, jangan kau buka. Begitu indah nasihat Rasulullah SAW. Dia memberi contoh bagaimana dia memperlakukan istri di dalam rumah tangga. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, yang paling bertakwa. Sebaik orang-orang yang paling takwa adalah yang paling sayang dan berlaku lemah lembut terhadap istrinya. Allah pun memberitahu bagaimana cara lelaki berlemah lembut itu di dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah memberi definisi kriteria. Yang pertama, janganlah kamu memaksa. Allah sendiri yang menciptakan kita, belum pernah memaksa. Allah selalu memberi pilihan, bahkan memberitahu la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Kalau seseorang sudah memaksa, ini adalah celaka. Janganlah kalian memaksakan. Yang kedua, jangan membebani orang lain. Rasulullah SAW, tahukah kalian orang yang pergi haji dan umrah, mereka sia-sia tidak diterima Allah karena dia pergi dengan bekal yang tidak cukup. Sebab perintah Allah untuk pergi haji dan umrah itu karena mampu. Siapa yang pergi dalam keadaan menyusahkan orang lain, membebani orang lain, maka haji dan umrah yang tidak diterima. Kita kadang-kadang pergi membebankan teman kita, jangan. Ini bukan orang Islam, bukan orang yang beriman. Kemudian setelah tidak membebani orang lain, jangan menyusahkan. Kenapa kita mesti menyusahkan orang lain? Inilah ciri orang yang beriman yang disebut layinan. Mereka tidak menyusahkan, tetapi justru mereka membantu apa yang bisa dilakukan orang lain.
Siapa yang menolong saudaranya, kata Allah di dalam surat Muhammad ayat 7, aku Allah yang akan menolong dia dan meneguhkan kehidupannya. Begitu mulia. Kemudian apa? Apapun yang telah pernah kamu berikan, jangan pernah kamu minta lagi. Islam mengajarkan sebagaimana Sayyidina Ali ketika dia dicaci maki sebagai seorang dituduh seorang pencuri. Ketika dia sedang sholat di masjid, maka dia mengatakan apa? Aku tidak mengambil barangmu, tetapi kalau kau mau tuduh, maka mari aku pulang ke rumahku. Setelah pulang ke rumah, Sayyidina Ali membuka rumahnya, maka ditemukanlah barang sebagaimana pemberian Allah. Maka barang itu diserahkan kepada orang yang menuduh, walaupun itu bukan miliknya. Setelah pulang ke dalam rumah, maka istrinya mengatakan, kenapa barangmu tidak kau ambil tadi? Jadi ternyata ketinggalannya di rumah, bukan dicuri. Sehingga barang itu persis sama dua. Yang satu dari Sayyidina Ali yang dituduh, yang satu ternyata tidak dibawa dari rumah. Malu dia. Kemudian diserahkan kepada Sayyidina Ali kembali. Hei Ali, aku malu dan aku kembalikan. Ini barangmu, bukan milikku. Sayyidina Ali mengatakan, kita orang Islam apabila sudah memberikan, tidak pernah akan meminta kembali. Ini merupakan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari bukan kita menyampingkan di dalam ibadah. Ibadah adalah tuntunan untuk kehidupan dan kemuliaan kita. Tetapi ibadah tanpa akhlak, maka ibadah itu menjadi sia-sia. Mari kita Islam menjadi contoh agama yang membawa kehalusan, yang membawa akhlak. Innama bi'ustu liutamimah makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah kecuali yang paling utama yang aku harus sampaikan adalah akhlak yang mulia. Rasulullah SAW berdakwah dalam 23 tahun kurang lebih di dalam hidupnya. Selama 13 tahun yang pertama tidak ada perintah untuk ibadah, tetapi perintah yang selalu dia perbaiki, selalu dia sampaikan kepada masyarakat adalah berbuat akhlak yang baik, lemah lembut terhadap masyarakat sekitarnya. Insya Allah hal yang sedikit ini menjadi renungan buat kita. Mari kita kembalikan kita sebagaimana sejarah keagungan Rasulullah SAW yang dengan gerakan lemah lembutnya bisa menguasai hampir 2/3 dunia. Mudah-mudahan hal ini menjadi renungan untuk kita umat Islam. Mari kita kembali ke jalan yang benar, jalannya Allah dan Rasul yang telah dicontohkan dengan suri teladan yang mulia. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, dipanjangkan umur kita dalam sehat, dipanjangkan umur kita dalam taat, diberikan kita rezeki yang banyak yang tidak diadab, dijauhkan daripada segala musibah dan fitnah, diizinkan kita pergi ke Ka'bahnya, menziarahi makam Nabi-Nya, serta pergi ke Masjidil Aqsa-Nya. Ya Allah, hilangkan seluruh penyakit di antara kami, baik penyakit badan maupun penyakit hati kami, supaya kami merasakan nikmatnya kehidupan mulia di muka bumi, sehingga kami bahagia di dunia, di kubur dan di akhirat, dan telah matikan kami dalam husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiyyin qarima. Fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Thumma ila hadrati ahli bait wa azwaji tahiratil ummahatil mu'minin ajma'in wa jami' ashabi sayyidina Rasulillah sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa minhum al-ansar wal muhajirun ajma'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.